wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafila dan juga teman saya Novi dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi dan juga kehidupan Al-Qur'an. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT untuk disampaikan kepada umat manusia demi kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat berupa sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keberuntungan, maupun dalam sesuatu yang dapat melepaskan manusia dari kemadaratan yang akan menimpanya. Yang selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran. Adapun fungsi Al-Quran di sini yaitu yang pertama sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan yang kedua sebagai risalah baru, yang ketiga sebagai pembenar kitab sebelumnya, yang keempat sebagai obat, yang kelima sebagai pelajaran atau pengajaran, dan yang selanjutnya yaitu sebagai mukjizat. Secara harfiah ada dua hal pokok diturunkannya Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai rahmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada umat manusia, dan yang selanjutnya yaitu sebagai petunjuk. Yang kedua yaitu kedudukan Al-Qur'an dalam Islam. Al-Qur'an menjadi basis dari segala aspek kehidupan individual, sosial, dan budaya kaum muslim. Selanjutnya yaitu kedudukan Al-Qur'an di dalam agama Islam, yaitu antara lain yang pertama, Al-Qur'an sebagai sumber hukum. Yang kedua, Al-Qur'an sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu Kitabul Naba wal Akhbar sebagai berita dan juga kabar. Yang keempat, Minhajul Hayah, yaitu sebagai pedoman hidup. Yang kelima yaitu sebagai salah satu sebab masuknya orang Arab ke agama Islam pada masa Rasulullah, dan masuknya orang-orang sekarang dan juga yang akan datang. Yang keenam, Al-Quran sebagai suatu yang bersifat abadi. Yang ketujuh yaitu dinukil secara mutawatir. Yang kedelapan yaitu Al-Quran itu sebagai sumber hukum. Yang ke-9 yaitu Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara lisan, yang artinya lafaz dan juga artinya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ke-10 yaitu termaktub dalam mushaf, yaitu kemudian yang terakhir yaitu agama Islam datang dengan Al-Quran yang membuka lebar-lebar mata manusia agar mereka itu menyadari jati diri dan hakikat hidup di bumi ini. Kesimpulannya yaitu yang pertama, Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber, yaitu Al-Quran menetapkan hukum-hukum syariat, mengatur kehidupan manusia, sosial, budaya, dan ekonomi, serta menjawab segala permasalahan yang ada. Yang kedua, yaitu sebagai korektor Al-Quran, kedudukan sebagai pengoreksi terhadap kitab-kitab sebelumnya, dan juga membenarkan serta membimbing ajaran-ajaran dan budaya yang kurang tepat atau bahkan salah.